Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dimuliakan Allah dan tetap bersemangat dalam belajar. Di kesempatan kali ini, Ustadz akan menjelaskan tentang bersih itu sehat, yang merupakan pelajaran keempat dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelumnya, ada satu pertanyaan, apa yang dimaksud dengan bersih dan suci? Dua kata ini mirip tapi tidak sama. Bersih dapat diartikan bebas dari segala sesuatu yang sifatnya kotor. Contoh, air ludah. Bagi sebagian orang dianggap sesuatu yang kotor. Air bekas cucian piring, tumpahan tinta, dan seterusnya. Jadi bersih dapat diartikan bebas dari segala sesuatu yang sifatnya kotor. Sedangkan suci dapat diartikan bebas dari segala sesuatu yang sifatnya najis. Dan najis biasanya kotor. Maka dari itu, bersih belum bisa dikatakan suci, tapi suci bisa dikatakan telah bersih. Jadi suci jauh lebih tinggi kedudukannya daripada bersih. Bersih dan suci itu dibagi ke dalam dua hal. Pertama, bersih dan suci dari hadas, dan yang kedua, bersih dan suci dari najis. Yang pertama, bersih dan suci dari hadas. Hadas adalah keadaan seseorang yang tidak suci dan dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil ini adalah keadaan seseorang setelah buang air besar, buang air kecil, buang angin, ya, setelah dibersihkan dengan air, maka kondisi orang tersebut bersih. Dan untuk sampai kepada keadaan suci, maka ia diminta untuk berwudu. Ini yang pertama, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Keadaan seseorang yang tidak suci dikarenakan pertama, mimpi basah. Mimpi basah adalah mimpi atau seseorang yang tidur dan dalam tidurnya diiringi dengan keluarnya sperma. Kemudian kalau untuk perempuan ada yang disebut dengan menstruasi, haid. Kemudian bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan suami istri, itu juga dapat dikatakan hadas besar setelah melakukan hubungan suami istri. Nah, keadaan-keadaan inilah, ya, setelah mimpi basah, kemudian setelah selesai menstruasi, setelah selesai berhubungan suami istri, dapat dikatakan orang tersebut sedang berhadas besar. Dan cara bersuci dari hadas besar adalah dengan melakukan mandi. Jadi hadas dibagi ke dalam dua. Yang pertama adalah hadas kecil, dan yang kedua adalah hadas besar. Cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu, dan cara bersuci dari hadas besar dengan mandi. Kemudian kita akan membahas tentang najis. Najis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis mukhaffafah
atau disebut juga dengan najis yang ringan. Contohnya adalah kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun, minum apapun kecuali air susu ibunya. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah atau disebut juga dengan najis sedang. Contohnya adalah kotoran manusia atau hewan, air kencing, darah, nanah, dan bangkai. Sedangkan yang ketiga adalah najis mughalazah, najis besar. Contohnya air liur anjing dan air liur babi. Ketiga najis ini mempunyai tata cara masing-masing untuk membersihkannya. Untuk najis mukhaffafah dan najis mutawassithah itu menggunakan air. Untuk najis mukhaffafah, najis ringan, cukup memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Sedangkan untuk najis mutawassithah tidak cukup dengan memercikkan, tapi juga disiram dengan air. Pastikan najis tersebut telah bersih, tidak ada zatnya, tidak ada warnanya, tidak ada juga baunya. Sedangkan yang ketiga, najis mughallazah atau najis besar, cara membersihkannya tidak cukup dengan air, tapi juga menggunakan tanah. Membersihkan najis mutawassithah tidak cukup satu kali. Ya, dalam agama diperintahkan membersihkan najis mughallazah itu dengan 7 kali siraman. Dan salah satu siramannya itu dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Anak-anak sekalian yang Ustadz banggakan, ketika kita melaksanakan sholat, pastikan badan kita, tempat sholat kita, pakaian kita itu dalam keadaan bersih dan juga dalam keadaan suci, karena itu menjadi syarat sah sholat. Baik, cukup sekian dari Ustadz. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.